Apa sih yang kamu ketahui tentang Israel dan Palestina? Mungkin kamu sering dengar tentang konflik dan perang yang terjadi antar mereka. Tapi, tahukah kamu gimana sih sejarah awal kedatangan imigran Yahudi ke Palestina, tanah yang mereka klaim sebagai tanah air mereka? Palestina adalah sebuah wilayah yang terletak di Timur Tengah, di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 27.000 km persegi dan berbatasan dengan Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, serta menjadi tempat suci bagi 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Bangsa Yahudi adalah sebuah kelompok etnis dan agama yang berasal dari Timur Tengah. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memiliki tanah yang disebut tanah Israel atau tanah suci. Namun, sepanjang sejarah, bangsa Yahudi mengalami banyak penindasan, pengusiran, dan pembantaian di berbagai tempat. Pada abad ke-19, banyak bangsa Yahudi yang tinggal di Eropa menghadapi diskriminasi, pengucilan, dan kekerasan yang disebut antisemitisme. Mereka merasa tidak aman dan tidak memiliki tanah air sendiri. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam gerakan bangsa Yahudi untuk mencari tanah air sendiri adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis dan aktivis Yahudi asal Austria. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi, yang mengusulkan pembentukan sebuah negara Yahudi di Palestina. Ia juga memimpin Kongres Zionis pertama pada tahun 1897, yang merupakan pertemuan internasional pertama dari para pemimpin dan pendukung gerakan Zionis. Gerakan Zionis adalah sebuah gerakan nasionalis yang bertujuan untuk mendirikan dan mendukung negara Yahudi di Palestina. Dengan dukungan dari bankir-bankir Yahudi di Eropa, yang terutama bagian dari keluarga Rothschild, imigran-imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina, yang saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, sebuah negara Islam yang berpusat di Turki. Mereka membeli tanah-tanah dari warga Arab yang sudah berabad-abad tinggal di Palestina. Mereka juga membawa budaya, bahasa, dan agama mereka sendiri yang berbeda dengan penduduk asli Palestina. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik antar kedua kelompok tersebut. Ketika Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, Kekaisaran Ottoman berpihak pada Jerman dan Austria-Hungaria, yang merupakan musuh dari Inggris dan Prancis. Untuk mengalahkan Ottoman, Inggris berjanji kepada bangsa Arab untuk mendukung pembentukan negara Arab di Timur Tengah, termasuk Palestina. Namun pada tahun 1917, Inggris juga berjanji kepada bangsa Yahudi untuk mendukung pembentukan negara Yahudi di Palestina melalui sebuah surat yang disebut Deklarasi Balfour. Surat ini dilihat sebagai pengkhianatan oleh bangsa Arab. Setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Palestina dikuasai oleh Inggris dengan status mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Inggris mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-Yahudi, seperti memperbolehkan imigrasi Yahudi, memberikan hak istimewa kepada pekerja Yahudi, dan melarang pengibaran bendera Arab. Hal ini memicu pemberontakan dan kekerasan dari pihak Arab. Hingga pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Rencana ini diterima oleh pihak Yahudi, tapi ditolak mentah-mentah oleh pihak Arab. Pada tahun 1948, Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina dan meninggalkan wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Mei 1948, bangsa Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel, yang diakui oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan beberapa negara lain. Namun, negara-negara Arab di sekitarnya seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menolak pengakuan tersebut dan menyerang Israel.
Perang ini disebut sebagai Perang Arab-Israel 1948 atau Perang Kemerdekaan Israel. Perang ini berakhir dengan kemerdekaan Israel yang berhasil menguasai sebagian wilayah Palestina, kecuali jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan yang dikuasai oleh Mesir dan Yordania. Hingga sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga hari ini, dengan berbagai perang, intifada, negosiasi, dan perjanjian damai yang terus-menerus gagal. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga teman-teman kita di Palestina sana bisa mendapatkan kembali tanahnya dari penjajah Yahudi.